anni ra'aituhu, bahwa saya melihat bulan tersebut. Fasoma, maka Nabi kemudian memerintahkan orang untuk berpuasa, wa amaran nas bisyami. Akhirnya kemudian beliau juga berpuasa dan memerintahkan orang untuk berpuasa. Yang kedua, dalam hadis yang masih juga sama, masih pembahasan tentang hilal, riwayat dari Ibnu Abbas dikatakan anak A'rabiyan, ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang yang kemudian kita tahu kalau di Arab itu orang yang sudah jelas mereka hidupnya di perkotaan, itu namanya Arabi. Tapi kalau orang itu tinggalnya ada di dalam masyarakat pedalaman, yang biasanya mereka itu di Arab zaman dulu itu, ya bukan zaman dulu, sampai sekarang masih ada. Mereka itu hidupnya dari satu tempat ke tempat yang lain, atau nomaden, ya. Nomaden itu namanya A'rabi. Maka biasanya mereka ini kadang menjadi dipertanyakan terkait dengan kualitas agamanya. Tapi ini datang kepada Rasulullah, ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia mengatakan, inni ra'aitul hilal, saya melihat hilal ya Rasul. Faqala, maka Nabi kemudian, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu itu mau bersyahadat la ilaha illallah? Qala na'am, ya. Qala atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu juga menyaksikan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Qala na'am. Qala fa'adzana fin nas biha ayyasumu ghadan, Bilal ayyasumu ghadan. Maka Nabi kemudian memberitahukan kepada manusia melalui Bilal ayyasumu ghadan, untuk berpuasa besok. Ini diriwayatkan rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 imam selain Imam Bukhari, dan ini disahihkan. Jadi saya ulangi para hadirin rahimakumullah, ini hadis yang pertama tadi disampaikan bahwa Ibnu Umar, kalau kita tahu Ibnu Umar ini sudah jelas kualitas agamanya, karena beliau anak dari Sayyidina Umar yang pertama. Dan kemudian beliau datang sendirian, datang kepada Rasulullah karena menyaksikan bulan. Yang kemarin saya sudah sampaikan, ini biasanya kalau kita tahu ya, anak bulan ini kan kalau orang yang biasa hidup di laut, atau mungkin biasanya di tempat yang sangat terbuka sekali untuk ghurubus syams, suruh srengenge, ini kadang mereka itu bisa melihat. Makanya dalam kondisi begitu, meskipun sendirian, Ibnu Umar melaporkan kepada Kanjeng Nabi, kemudian beliau menyampaikan, ya Rasul, saya melihat hilal. Tanpa bertanya macam-macam, Rasulullah kemudian, benar kamu lihat? Ya Rasul, ya sudah. Kemudian Rasulullah memberitahu kepada orang-orang, beritahu orang-orang besok berpuasa. Ya, maka hadis ini memberitahukan kepada kita, apakah cukup tidak perlu 4 orang, 1 orang atau 2 orang saja, apakah cukup untuk pemberitahuan hilal tersebut? Dari hadis ini kita bisa mengerti itu bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan dasar untuk menentukan awal Ramadan, asalkan memang diisbat oleh pemerintah. Kenapa? Karena posisi Nabi sebagai sahibus syariah, sebagai pemegang otoritas di dalam keagamaan, di dalam syariat, itu adalah konteksnya sekarang, itu adalah sebagai pemerintah. Kenapa? Karena zaman Nabi itu otoritasnya ya Nabi. Sehingga ketika Nabi itu wafat, kemudian siapa yang menggantikan otoritas keagamaan Rasulullah tersebut adalah para khalifah pengganti beliau.
Sehingga Sayyidina Abu Bakar juga demikian. Ini yang kemudian dalam sejarah tasyrih, dalam sejarah pengundang-undangan, siapa yang menentukan setelah Rasulullah wafat itu adalah khalifah. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya, ketika kemudian zaman khilafah sudah selesai, dan kita tahu terakhir itu khilafah itu runtuh tahun 1923 ketika turunnya atau hancurnya Turki Utsmani, dihancurkan oleh pemerintah kolonial, ya. Entah ini jadi orang-orang barat itu kan ngobrak-ngabrik kekuatan politiknya Islam itu, salah satunya dipecah-pecah menjadi nation state atau negara bangsa. Sehingga ketika kemudian mereka ini dipecah-pecah, tinggal Turki Utsmani yang pegang otoritas itu pun kemudian dengan dalih macam-macam. Inggris kan akhirnya kemudian memprovokasi hingga kemudian terjadi pemberontakan, namanya pemberontakan di Turki Utsmani dari Kemal Atatürk, sekularisasi itu. Sehingga ketika kemudian itu yang terjadi, negara-negara Islam yang masih bukan Islam dengan nation state-nya itu, maka mengambil alih otoritas agama itu, termasuk di Indonesia. Zaman Belanda dulu ketika kita masih belum punya pemerintah di Indonesia, itu siapa yang menentukan? Karena pemerintah Belanda tidak menentukan, makanya itu ditentukan oleh para ulamanya, ditentukan oleh para tokoh-tokoh agamanya. Makanya kemarin saya sempat menyampaikan kepada panjenengan, kenapa kok ada beberapa orang yang masih sampai saat ini ngawali puasa sebelum ditentukan oleh pemerintah? Ya karena masih terbawa oleh dari mbahnya atau bapaknya, ya seperti itu. Jadi dulu karena yang menentukan ya siapa? Nah, karena pemerintah Belanda tidak menentukan, karena pemerintah waktu zaman Belanda itu kan ya Belanda mestinya, karena pemerintah Hindia Belanda, akhirnya para ulamanya. Nah seperti itu, sehingga ulamanya ini yang kemudian akhirnya sampai sekarang masih terbawa. Tapi setelah kemudian terjadi kemerdekaan Indonesia, maka kan otoritas agama itu diambil alih oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Dulu zaman sebelum itu namanya bukan pemerintah kementerian, tapi ada zaman Belanda sebelum itu sudah ada. Sehingga para hadirin rahimakumullah, inilah yang disebut sebagai shahibus syariah, shahibut tasyrih, orang memberikan otoritas keagamaan. Sehingga inilah kemudian diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab salaf, isbatul ru'yah indal khotib. Kenapa sih kita harus mengikuti pemerintah? Ya, dan ini kami sudah menyampaikan minggu yang lalu. Faslul ikhtilaf itu adalah al-hukumah. Ketika terjadi perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat, maka otoritas yang kemudian harus mempersatukan adalah pemerintah. Pemerintah. Dan ini berlaku untuk siapapun dia. Nah, urusan nanti perdebatan pemerintahnya Islam atau tidak Islam, ini sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan ini, Indonesia ini kan sudah bagian dari Darul Muslimin, ya. Meskipun kita tidak dalam kajian para ulama, meskipun juga kemudian sudah diterangkan, apakah Indonesia apakah Darul Islam? Bukan. Tapi Indonesia ini Darul Muslimin. Ini adalah kawasan di mana teritorialnya ini banyak umat Islam, sehingga pemerintah ketika turun tangan kemudian memberikan aturan terkait dengan keagamaan, mengatur urusan masyarakat terkait dengan keagamaan, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, itu sudah bagian dari otoritas keagamaan. Makanya ini yang dipegangi oleh NU. Jadi walhasil para hadirin, jangankan ya meskipun nanti ada syaratnya, artinya kalau kemudian ada melihat hilal ini, maka pemerintah biasanya melalui Kementerian Agama menyumpah, disumpah
ya, disumpah. Kenapa ya? Karena tadi disampaikan ada seorang Arabi, orang satu itu benar. Orang satu datang kepada Rasulullah, padahal ini orang Arabi. Orang Arabi itu sahabat sing pinter ngaji lah siapa wong awam. Tapi kita harus ngerti bahwa urusan hilal ini orang awam juga sering tahu. Saya itu kalau di daerah Pasuruan itu mesti biasanya nelayan di laut itu ketika datang itu mesti ngomong, saya melihat bulan tadi. Itu sering, sangat sering sekali ya. Dan banyak wali santri yang dari Pasuruan itu sering kalau ningali di laut itu pas maya burung pada suruh itu ketinggal itu. Padahal orang awam itu tahu betul. Yang orang-orang kota ini justru biasanya nggak tahu kenapa soalnya anak bulan itu ketutup genteng kabeh. Itu loh susah, nggak los gitu loh. Jadi makanya para hadirin, makanya biasanya ketika ada orang memberi informasi maka disumpah apakah betul kamu ya, dan sebagainya, maka sumpah itu sudah menjadi cukup. Dan ini seperti yang kasus yang kemarin yang terjadi. Kenapa pemerintah kemudian menentukan hari Sabtu? Itu adalah karena informasinya hanya 2 orang yang tadi saya sampaikan. 2 orang saja. Ini teman saya Ustadz dari Salafiyah Pasuruan itu betul-betul ahli falak dan akurat. Beliau itu kalau membuat kalender itu mesti akurat. Kadang yang beda itu berbeda dengan NU. Betul nih sing bener nih dalam hitungan saya. Ternyata yang paling akurat beliau. Beliau betul-betul ngomong. Jadi kalau ingin melihat itu tidak bisa di Jawa Timur karena hanya 1-2 derajat. Kalau ingin melihat di Jakarta atau di Aceh, makanya beliau pergi ke Aceh itu. Makanya kemudian setelah itu beliau betul-betul melihat. Saya melihat. Makanya kemudian oleh Kementerian Agama di Aceh Besar sana, kemudian beliau disembah dan disampaikan kepada pemerintah pusat, Kementerian Agama, sehingga dari 2 orang ini kemudian Kementerian Agama memutuskan untuk hari Sabtu. Seperti itu Pak hadirin. Saya lanjutkan. Ini kalau Pak Bilal sudah selesai. Selanjutnya adalah dari riwayat Hafsah Ummul Mukminin anin Nabi. Istrinya Nabi itu putranya Sayyidina Umar namanya Hafsah. Itu beliau menceritakan anin Nabi dari Rasulullah SAW qala malam yubayyit as-siyam, barang siapa yang dia itu tidak, bahasa orang pondokan yubayyit itu nginep itu ya apa, bermalam, tidak meniatkan pada malam hari asyama puasa qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyamalah, maka dia tidak sah puasanya ya. Dalam hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Rawahul Khamsah. Jadi ada 5 yang meriwayatkan. Khamsah itu artinya Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abi Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian dalam riwayat Daruqutni beliau menyampaikan la siyama, tidak ada puasa, maksudnya tidak sah puasanya liman lam yufrid minal lail, barang siapa yang dia tidak memfardukan, meniatkan fardu sejak malam. Nah ini penting para hadirin, urusan niat yang kemarin sempat menjadi perbincangan ya. Kenapa beredar banyak sekali flyer-flyer terkait dengan niat dan lain sebagainya. Dan kenapa alasannya biasanya kita kalau ba'da tarawih kemudian diajak untuk berniat bersama-sama. Ini dasarnya adalah hadis ini, Pak. Jadi saya kali lagi yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i. Dan kalau kita bicara Syafi'i ini, para hadirin, kita harus ngerti di Indonesia ini kita kan mayoritas Syafi'i. Ya ada sih beberapa yang kemudian tidak Syafi'i itu ya. Tapi kita kalau kemudian dalam keseharian itu Syafi'i. Termasuk kalau kemudian kita tahu ya, Muhammadiyah itu dulu awal-awal itu waktu zaman Yaman Dahlan ya. Itu kalau panjenengan tahu BTM itu salah satu hasil tarjihnya itu banyak sekali yang Syafi'i. Banyak sekali yang Syafi'i. Contohnya terkait dengan
kunut itu BTM awal, zaman awal itu Muhammadiyah juga kunut, termasuk terawih 20 macam-macam. Karena memang Ahmad Dahlan ini kan sebetulnya cara berpikir beliau adalah Nusantara, dan beliau itu bergurunya kan, kalau penjelasan tahu lah sejarahnya, itu kan sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Guru beliau kan sama, cuma yang membedakan kan kemudian beliau Mbah Hasyim Asy'ari kan nyambung sanad melanjutkan pendidikannya di Mekah, itu nyambung sanad kepada Syekh Nawawi Banten. Sedangkan Ahmad Dahlan itu kemudian terbawa dengan gerakan pan-Islamisme. Pan-Islamisme itu gerakan modernisasi Islam itu yang kemudian melahirkan Wahabi dan lain sebagainya. Ini yang kemudian pada generasi kedua Muhammadiyah mulai terjadi corak yang berbeda dengan yang awal, gitu. Makanya sampai ada istilah guyonan kan, ya ini Muhammadiyah itu cuma Ahmad Dahlan, karena yang lain sudah orang kapusan ya, profesor doktor semua itu kan. Sampai ada guyon begitu, ya ini Ahmad Dahlan ini sampai seperti itu. Tapi memang ya akhirnya kita harus maklum, karena memang ketika awal datang Islam itu dibawa oleh Wali Songo itu dengan corak mazhab Syafi'i. Ya, makanya ibadah kita ini, ibadah yang dipegangi oleh masyarakat di Nusantara itu rata-rata adalah pakai mazhab Syafi'i. Itu yang kemudian kita harus mengerti. Jadi babnya sholat, babnya zakat, babnya puasa itu pakai Syafi'i. Pakai Syafi'i. Ya. Kalaupun nggak ada kemudian intikal mazhab, berpindah mazhab, itu biasanya karena rukhsah, karena kesulitan. Contohnya ya, ketika kemudian kita tahu ya, orang Indonesia kalau biasanya haji itu pakai Syafi'i. Tapi khusus urusan bagaimana kemudian bersentuhan dengan non-muhrimnya, ya, non-mahramnya, dengan ajnabiyah, itu baru intikal mazhab kepada Maliki. Itu saja. Contoh lagi seperti sekarang ini, urusan nanti zakat sama. Biasanya zakat itu yang dipakai Syafi'i. Tapi ketika kemudian zaman modern seperti saat ini, kan ada tuntutan banyak orang itu kan. Orang sekarang kan tidak sama dengan orang dulu. Orang dulu pokok gue beras beres, di omah pokoknya lagerono beras beres. Makanya orang dulu kalau zakat pasti pakai beras, karena Imam Syafi'i mensyaratkan pakai kutul barat. Kalau orang Arab ya pakai kurma kan begitu. Kalau orang agak barat sedikit ya pakai gandum kan begitu. Tapi kemudian kita tahu zaman modern yang dituhankan oleh orang-orang modern kan duit. Sehingga mereka itu tidak bisa hidup tanpa duit. Kalau orang dulu kan tidak bisa hidup tanpa beras. Nah, makanya akhirnya kemudian ada rukhsah. Salah satunya, apakah boleh membayar zakat pakai uang? Nah, gitu. Nah, maka dijawab oleh para ulama, boleh, tapi intikal mazhab. Karena yang membolehkan seperti itu adalah Imam Hanafi. Ya, jadi Imam Hanafi. Nah, termasuk urusan berpuasa nanti juga sama. Intikal mazhab itu boleh urusan ini ya. Nah, tapi ingin saya terangkan, saya menegaskan, jadi kan harus mengerti kenapa sih kok kemudian setiap pada tarawih kita itu disuruh bersama-sama untuk berniat. Karena kita itu memang mayoritas Syafi'i. Imam Syafi'i mensyaratkan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Orang itu ketika kemudian berpuasa harus betul-betul meniatkan setiap hari. Sebab kalau tidak, itu tidak sah. Maka menjadi pertanyaan di dalam kajian usul fikih itu kan dijawab. Jadi ada pertanyaan, kenapa sih kok harus setiap hari? Nah, itu dijawab usul fikih. Karena puasa itu likulli shaumin itu adalah ibadatun mustaqillah. Ya. Jadi likulli ibadatin niatun. Setiap ibadah itu harus niatnya satu. Mane jenengan sholat ping pindho, ya sholate kuwi pindho, niat ya kudu ping pindho. Boleh niat di rapel
usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Tidak boleh. Sebab ibadah siji. Omongannya tambah irabelan lillahi ta'ala. Tidak sah. Karena memang itu semua satu. Bahkan sampai kalau urusan niatnya itu juga urusan dengan apa? Urusan dengan hal yang sunnah. Itu juga sama. Makanya jenengan sholat tarawih berapa rakaat? 20. Berapa salaman? 10. Makanya ketika salamnya 10, yang niatnya harus 10. Boleh. Usolli sunnat tarawih 10 rakaat lillahi ta'ala. Tidak boleh. Karena ini dipakai dua-dua. Ini yang menjadi dasar. Makanya likulli ibadatin niat. Setiap ibadah harus niatnya satu, tidak boleh dirapet. Lah ini sebetulnya juga sama para hadirin. Kalau kita bicara puasa sama, gitu. Jadi kalau jenengan berpuasa sekarang dengan besok lusa, ini sama tak? Nah, ibadahnya berbeda. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i juga demikian. Sehingga setiap hari harus niat, gitu. Nah, jadi pertanyaan kedua, kenapa kok kemudian malam hari? Nah, sebetulnya ini juga terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau Imam Syafi'i ini kan mengatakan sebetulnya ketika terjadi ibadah, ketika kita melakukan ibadah itu kan sebetulnya menjadi pertanyaan besar. Niat itu bagian syarat atau rukun? Nah, gitu. Niat atau rukun. Apa bedanya niat dengan rukun? Kalau syarat itu kan sebelum ibadah. Kalau rukun kan masuk dalam bagian ibadah. Makanya contoh sholat ya dengan. Ketika sholat itu, apa syaratnya sholat? Kan harus Islam, ya kan? Harus akil, harus balik, macam-macam. Itu sebelum sholat harus terpenuhi. Itu namanya syarat. Lah niat, makanya menurut Imam Syafi'i adalah bagian dari rukun. Makanya jenengan, kalau mazhab Syafi'i, kenapa sih kok niatnya harus iktiron bin takbir, harus dibarengkan dengan takbir? Jenengan niat kalau sebelum takbir itu kan hukumnya sunnah. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati dan lain sebagainya. Itu semua, itu kan sunnah. Lah yang wajib apa? Yang wajib adalah ketika takbir dan harus dibarengkan. Allahu Akbar, itu ketika Allahu Akbar di dalam hati harus niat. Kenapa? Karena itu bagian dari rukun. Itu bagian dari rukun. Kalau tidak begitu tak sah menurut Syafi'i. Ya. Nah, kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu beda dengan iltizam. Ini pernah saya sampaikan juga ngaji di sini. Apa sih iltizam itu? Iltizam itu gini, cukup rentak. Tok itu saja ini sah menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah. Jadi ibaratnya gini lah, apa sih bagaimana membedakan antara iltizam dengan niat gitu. Kalau jenengan yang jauh, ketika ada adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika dengar itu, jenengan yang biasanya pergi ke masjid, sudah otomatis kan langsung krungu adzan ke masjid. Aduh, wis duhur, mari kita budal nang masjid sholat. Itu namanya iltizam. Makanya menurut Imam Malik ketika jenengan sudah punya iltizam begitu dari rumah, tutup masjid langsung sedekah, itu sah. Enak ya, enak. Malik itu enak gitu. Imam Malik itu enak. Tapi bagi Syafi'i itu tidak sah. Kenapa begitu? Karena orang iltizam belum tentu akan sholat. Sebab apa? Kalau kemudian itu dianggap sah, contoh jenengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku mari kita masjid sholat dulu. Apakah kemudian pasti sholat? Belum tentu. Begitu wis gawa kena, wis gawe mau kena, utawa sing lanang gawe kopiah, badhe budal nang masjid tiba di tengah dalan ketemu tonggo,
Yuk jaluk tolong yuk. Nah, urung mang masjid. Itu. Lu makanya itu nggak bisa disebut niat. Makanya menurut Imam Syafi'i niat itu harus betul-betul harus ada qasdu. Qasdu itu apa? Niat yang betul-betul kuat di dalam hati bahwa saya sholat, bahwa saya berpuasa, saya berzakat. Makanya panjenengan kalau bertanya niat ini yang harus dilafadzkan apa yang wajib. Kalau kemudian biasanya yang kita baca itu sunnah, yang wajib, yang harus tidak boleh tidak harus dilakukan. Ini apa saja? 3. Niat ini kalau siji qasdu, loro fardiyah, telu takyin. Ini jadi ngerti. Apa sih qasdu itu? Qasdu itu tadi berbeda dengan iltizam. Lah iltizam perentet. Apa istilahnya? Cara Jawa itu apa ya? Kemauan untuk melakukan sesuatu. Tapi belum tentu akan terlaksana. Makanya Imam Syafi'i mengatakan harus qasdu, harus betul-betul ada kesengajaan untuk kesiapan zahir batin. Makanya qasdu itu apa kalau dalam sholat adalah usolli. Bismillah, niat ingsun sholat. Atau kalau puasa, nawaitu, aku niat. Atau zakat juga sama. Jadi nawaitu an ukhrija zakat al-fitri kan begitu. Nawaitu itu namanya qasdu. Gitu. Nah yang kedua fardiyah. Kenapa kok butuh fardiyah? Fardo. Nah karena tadi disampaikan, ya. Karena tadi disampaikan bahwa Nabi itu mengatakan la siyama liman lam yufarridhu minal lail. Tidak sah puasa itu kalau tidak diniatkan dengan fardu. Makanya kenapa kok harus ada fardu? Karena sama-sama podo-podo sholat subuh, 2 rakaat. Oh beda di subuh karo sholat qobliyah subuh. Kalau tidak diniatkan fardu, itu. Kenapa? Karena ada sunnah subuh, ono fardu subuh kan gitu. Podo-podo atus opo, atus sunnah, atus biasa, adat, ataukah atus jinabat. Maka yang beda kan apa? Fardiyah. Maka ini kudu niat nawaitul ghusla fardor. Nah, makanya jenengan kalau niat sama berpuasa juga sama, fardhi, syahri, harus ada fardiyah. Kenapa? Karena podo-podo poso niku mulai subuh sampai maghrib, apa bedanya dengan yang sunnah? Maka itu. Yang kemudian yang ketiga takyin. Takyin itu apa? Lek sholat, dhuhri, asri, isya'i, podo-podo apa? Nah terus malah topo. Bukan belum waktu nih. Loh, sekarang orang auto itu apakah kemudian melihat waktu? Tidak. Makanya harus dijelaskan. Podo-podo sholat subuh 2 rakaat. Ini apakah kemudian subuh ataukah hajat atau tahajud? Nggak bisa. Sama-sama fardu. Ada sholat nadar, poso nadar, poso Ramadan. Apa bedanya nadar dengan Ramadan? Oh sama-sama wajib gitu. Maka ini yang namanya apa? Tahyin. Makanya jenengan sholat itu saja nih, gak usah tuh wong-wong tentang takbir itu. Pokok di jero ati usolli fardhu dhuhri. Itu selesai. Jadi sholat itu cukup takbir Allahu Akbar, ngono tok di jero ati usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, selesai. Kaku dilafal lengkap. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaq. Itu kan sunnah. Betul. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Mesti wong dhuhur 4, enggak usah dijelasno seru. 4 rakaatin mustaqbilal qiblat. Wong ngadep kulon ya mesti ngadep kiblat. Adaan. Lho pas wayahe waktune ya jenenge ada. Boleh offset duhur sampai tutup asar baru duhur itu jenenge qada lillahi ta'ala. Gak penting, sebab yang penting ikhlas hati. Ikhlas orang dicangkem. Lagi bahasanya gitu lah kita itu.
Makanya lillahi ta'ala begitu tuh. Kenapa? Karena contoh ikhlas. Ikhlas yang penting itu hatinya. Ikhlas gak usah diomong gitu loh. Kadang-kadang ikhlas enggak, aku ikhlas dipakai keruntel. Loh, kayopo lah kan gitu loh Pak Ali. Jadi makanya jenengan niat itu gak usah repot-repot saja. Makanya sebetulnya ini kalau kemudian dengan sholat juga sama. Allahu Akbar, sholli fadhuri selesai. Nah bagaimana kalau dengan puasa itu? Nah puasa itu juga sama. Sebetulnya jenengan poso itu cukup niat ingsun poso fardu Ramadan. Selesai. Menurut itu sah. Lah kok kudu nawa itu soma qadir anodani qadir dan sebagainya. Iku cekni lengkap ngoten lho Pak. Jadi sing wajib niku record wis. Ya, sama juga zakat. Niat ingsun zakat fitrah selesai. Niat ingsun poso Ramadan ngono. Mboten cukup. Nah, kok bisa domo? Sunnah. Jadi itu biar afdoliyahnya. Makanya biar afdoliyah sama juga dengan sholat. Usolli faqul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bagus. Tapi yang penting waktu takbir nanti. Lah sama poso ki ngoten. Maka pertanyaannya, poso niki lek sing afdal niati yo nopo dan sing bener yo nopo. Nah ini sing penting nggih, tolong dicatat. Yang betul bagaimana? Nama itu sholma qadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardon lillahi ta'ala. Atau kalau kata tadi sudah dikasih fardhi syahri, gak usah dikasih fardon juga benar ya. Jadi kalau ada gak usah fardon itu ada kok buatan fardon, nah itu karena afdaliyah tadi. Tapi yang benar ya ini harokatnya yang jenengan harus paham ini. Nama itu sholma qadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati dikasro kabeh. Sing bener di kasroh kabeh fardhi syahri ramadhani. Iki tolong imam-imam tarawih iki ya. Ini betul-betul dieling loh. Ramadhani hadhihi sanati. Kenapa? Karena secara kajian nahwu niku jenenge mudhof ilaih. Jadi kalau lafaz itu diteruskan terus, itu ya diteruskan itu jenenge mudhof ilaih. Mudhof ilaih iku i'rabe jar iku harokate kasroh. Nah, kalau ada yang Ramadhana gimana Gus? Nah, kalau ada yang Ramadhana apakah salah? Jawabannya betul. Syukur hadhihi sanata. Kenapa? Karena Ramadhana ketika diingkit tidak dimasolkan lagi, tidak disambung lagi, maka kok di fathah? Iya, sebab iku jenenge nek cara nahwu Ramadan iku isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh ditanwin, dan itu dijer karo fathah. Ramadhana iku cara manehi iku jenenge ziyadah alif nun. Makanya jenengan boleh berarti Ramadhana boleh, tapi hadis sanata. Kenapa hadis sanata tadi loroh niku cara nahwu iku i'rabe nasab iku fathah. Jadi lek jenengan niati nama itu sholma qadin an adai fardhi syahri ramadhana kudu hadhihi sanata fardhon lillahi ta'ala. Lah sing kliru ya napa? Iki sing umum biasa di kampung-kampung. Nama itu sholma qadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Itu sing kliru. Paham ya? Sebab hadis sanati itu tadi opo iku
bener-bener kipe gak jelas. Maka nih sing bener kalau asal di kitab-kitab itu disebutkan tadi dikasro kabeh lek itibat aku tuh hadis sana tadi patah. Ini cara Syafi'i hadis, makanya ini imam-imam terakhir harus dibetulkan kalau ada yang keliru. Yes? Betul. Ada pertanyaan lagi. Wonten model disukun kabeh, ngapunten kan ono nih disukun semuanya. Modeli koyo wong Arab. Wong Arab niku kan nyun sewu, lek harokat kan gak diwaca. Kaifa haluka? Ngono iku gak ono wong Arab model. Kefal ngono tok. Disukun kabeh. Lah, lek disukun kabeh bareng napa mboten? Syukur jenengan wong Arab gak apa-apa. Nggih, utawa gaya niru wong Arab gak apa-apa. Biasane kan ngoten ngoten. Ono wong Indonesia Arab-Arab pinan ono. Contohnya apa? Nawaitu shawwal qadir an-nadai fardhi syahr Ramadan hadis sana fadlan lillahi ta'ala. Model itu Habib lah. Wong Arab itu ya, sing bakir-bakir disyukur kabeh. Bareng. Sing penting ojo Ramadan hadis sana. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini pula Syafi'i. Layak nopo, lek dalam kondisi nanti lupa. Lek cara Syafi'i kan harus setiap hari, setiap malam harus niat. Lek boten, lek lali berarti kan sah. Lah maka itulah sebabnya. Kenapa kok kemudian panjenengan kalau akhir ini udah tahu ada yang niat yang beredar di sosmed atau apa di flyer itu kita taklid kepada Imam Malik itu adalah untuk memudahkan. Sekali lagi pindah madhab itu bareng untuk tujuan apa? Memudahkan. Contohnya ini wow banyak kalau haji pindah nang Malik dari ulangan betul kan batal gitu. Tapi harus ada syarat dan lain sebagainya. Makanya jenengan manasik haji penting termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah nanti bayar duit bareng nopo boten bareng. Itu taklid kepada Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Termasuk kalau terkait dengan niat ini untuk memudahkan orang awam. Sebab apa? Lalu yang terawih kan juga sama dia lali niat ini. Nah inilah kemudian dibolehkan kita untuk niat ngerapel. Ya apa niati? Jadi makanya ini imam-imam masjid itu sebaiknya ya itu digalakkan untuk mengajak makmum, mengajak jamaah untuk niat agar satu bulan selama Ramadan itu diniati puasa semua itu dibarengkan kali Imam Malik. Carane yo nopo cara Jawa nih niat ingsun ya Allah sabulan Ramadan iki tak pasani kabeh. Mboten terus. Iku sah cara Jawa. Iki cara Jawa. Iki malaikat ngerti kok basa Jawa, Jawa ya. Pokoknya di jero ati ya Allah sabulan poso niki buk yen mbok nopo aja lali. Pokoknya kula niati kabeh tak pasani Gusti. Iku wis sah. Soale napa? Yen iku wau kosdune wis oleh, artinya wis oleh. Jadi niat yang penting cuma 3 ini. Ya Allah Gusti, niat kula Gusti iki kosdu. Sak Ramadan pul iki. Nah iki wis artinya sak ini gitu. Tak pasani kabeh Gusti. Ngono ibarat niku sah. Lalu bahasa Arab yo nopo? Nah, makane bahasa Arab nawaitu sauma dari syahri Ramadhani hadis sanadi gak kabeh bisa. Fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu kula niat ya Allah sauma masani jami'i sekabehane syahri Ramadan bulan Ramadan iki lho Gusti. Kula pasani kabeh hadis sana tahun ini lho sih 7 tahun ini nanti pokoknya tahun ngarep terus buaya poso-poso di pasarnya di bareng ya tahun ini lho Gusti fardhon lillahi ta'ala karena fardhon Allah ta'ala
Maka itu menjadi sah. Ini untuk memudahkan orang awam, sehingga kalau baca dengan ibaratnya ono lali-lali ini tetap sah. Ono yang terawih omongan pas biasa nih akhir-akhir Ramadan sekali apa? Wahai zakat mall, akhir kan orang ngitung zakat mal biasanya. Zakat apa? Zakat mall. Nah itu akhirnya oleh kelambi. Nah itu lali terawih tetap sah. Itu niat. Jadi makanya ini untuk memudahkan. Makanya intikal malam. Kalau kita flyer niku kok ono taklid dari Imam Malik barang ngoten niku napa niku kudu dilafadzno. Saya jawab tidak perlu. Sebab lagi ngoten niku berarti bisa roh lagi iku kudu mazhab Syafi'i berarti Malik kada mau. Jadi mau nggak perlu harus taklidan dari Imam Malik ngoten betul bisa. Kok masih aja dengan zakat fitrah menurutku gak usah niat ingsun bayar zakat kelawan duit taklid Imam Hanas gak usah buat nopo-nopo pokoknya jenengan sing penting duit no Gusti ini duit dan zakat fitrah lho Gusti ngomong nang panitia iki zakat kula nggih dan duit cukup bisa nggih enak nggih mawon sama juga nanti haji jenengan sama ngejak bojone nih pokoknya jenengan mulai kapan berarti ibaratnya jenengan nanti umroh nopo badhe haji ini kan sama itu ngejak bojone ini kapan mulai gak batal ini sejak jenengan wudu'e gawe Imam Malik. Wudu Imam Malik itu nopo wudu'e padha karo Syafi'i cuma lepas basuh sirah wudu roto mboten baik. Niat ingsun pokok jerati niat ingsun gawe wudu Imam Malik. Sejak itu sudah ngotek bojone kata oke kapan terus poe budal iku wis ora kudu ngenteni tutup Mekah mriko mboten usah mulai di omah bisa oleh ngoten lho ya pokok Imam Malik seperti itu. Jadi apa kudu dilapakno taklidan wis ro lan iku wudu Imam Malik ngoten lho ya. Sampun paham nggih? Pun cereng masalah ini dilanjutkan nanti insyaallah terkait dengan apa yang membatalkan puasa dan juga syarat-syarat yang lain. Buka-buka manfaat barokah. Al-Fatihah.